Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fina rasulan aqdam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam Sayyidina wa maulana Muhammadin adada majara bihil qalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla 'alayya asran idza asbaha wa idza amsa asran amana Allah ta'ala minal fajril akbari yaumal qiyamah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah zikir maulid Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tak luput dan tak lupa marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Agung dan Maha Besar. Mudah-mudahan dengan memujinya kita kepada Allah, Allah akan turunkan rahmat maghfirahnya untuk kita semua. Namun tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan pula pada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, khususnya pengurus Musholawat Fatma yaitu Bapak Soleh, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para asatiz, para ustaz, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pada malam ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Kalau ingat peringatan Maulid Nabi, sudah berapa tahun kita maulid terus. Namun kita penting hikmah maulid ini untuk pengamalan kita. Sebab ada doa yang kecil ringan tapi bisa mengampuni dosa-dosa yang lalu. Di mana kita membaca dan mengikuti, di antaranya dia mengatakan man azana mu'azzinun azanal mu'minuna kulluh. Di mana ada orang yang sedang mengutamakan azan, suaranya berkumandang di atas suara speaker ini, maka di mana itu muadzin azan kita ikut azan. Ini hikmah maulid Nabi, bukan hanya sekadar bersolawat tapi pengamalan solawat dan amalan syariat. Jadi diajarkan oleh Rasulullah ini iza azana muadzinu, ya kan? Faya al-januna kullu mu'minina kama. Jadi di mana ada orang yang azan, maka orang yang mendengar azan ikut azannya sebagaimana orang yang azan. Namun tatkala di kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut dulu asyhadu an la ilaha illallah. Di situ ada letak kalimat yang besar buat kita. Di dalam tafsir Sawi dijelaskan wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulah. Kalau kita wa bi Muhammadin nabiya. Jadi itu ada kalimat tertera ya,
raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah. Tapi kita sering baca dalam paradigma adalah nabiya. Nah, nggak apa-apa ada nabiya dulu, ada. Cuma dalam kitab Sahih Muslim, di mana ada orang dikatakan membaca azan asyhadu an la ilaha illallah, ikut berbeda asyhadu an la ilaha illallah, lalu diintikan kita wa anna, ya anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Baru kita baca raditu billahi rabba wa bi nabi Muhammadin rasulah, baru wa bil islami dina. Ini kita baca. Nah, di mana orang baca itu maka dengan ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi. Maka itu orang akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dosa yang lalu. Itu kalimat yang sepele, itu kalimat yang sedikit, tetapi hikmahnya besar buat kita. Cuman kadang-kadang orang suka lupa. Sebab kan kita pernah dengar di mana ada sholawat itu adalah merupakan kunci doa. Maka jangan lupa baca sholawatnya. Kita baca dulu sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai sayyidina. Baru kita baca Allahumma, setelah azan baru Allahumma rabb haji da'wah tiqamah wassalatil qaimah, selanjutnya sampai selesai. Insyaallah. Apa kata Nabi? Khalaq lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Maka orang itu wajib mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Kalau baca doanya. Jadi kadang-kadang azan zuhur, Allahu Akbar, baru azan. Ya kan begitu banyak kan? Baru azan. Padahal di mana orangnya azan kita jawab ikut Allahu Akbar, ikut kita Allahu Akbar, Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang azan dia ngobrol. Ya, jadi hikmah daripada ajaran keagamaan itu yang dibawa oleh Rasulullah. Itu kita lihatkan sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita supaya mengerti hikmah Maulid Nabi, berarti pengamal ajaran Rasulullah, maka kita ikuti. Apa yang diterima tadi? Kita baca aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita baca Allahumma rabb haji da'wat tiqamah wassalatil qa'imah ata sayyidina Muhammad wal fadilah wa sallallahu wa darajatul aliyah wa tasma qama mahmud alladhi wata innaka la tukhliful. Makanya kita baca selawat dulu. Sebab Nabi katakan apa? Miftahu du'a as-salawat. Jadi kunci doa itu adalah salawat. Bahkan Nabi katakan di hadis yang tadi, man shalla alayya asron, siapa orang yang membaca salawat kepada aku 10 kali, ida asbaha pada waktu masuk subuh, wa ida amsa pada masuk waktu sore menuju kepada maghrib. Bagaimana? Amanahullahu ta'ala yaumal qiyamah minal fathil akbar. Maka orang itu akan mendapatkan jaminan aman daripada mati yang sangat mengagetkan, siksaan pada hari kiamat. Mudah-mudahan insyaallah kalau kita amalkan yang sedikit itu, kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu. Jadi kadang-kadang suka pada lupa. Orang aja dia ngobrol. Harusnya perhatikan itu sebetulnya. Itu yang dianggap sepele sama kita. Dulu aja dia ngobrol aja. Kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat Rasul kalau bila mana azan tidak diampuni dosa kita oleh Allah. Kalau ada orang azan kita tidak menjawabnya. Padahal itu yang sepele, yang kita anggap ringan, tetapi banyak orang yang mengabaikan. Kenapa? Karena orang itu belum paham dan belum ketemu. Makanya perbedakan orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. La yusawiya, tidak akan pernah sama. Ya, tidak akan pernah sama orang yang belajar dengan tidak belajar, tidak akan pernah sama sampai kapanpun. Makanya kalau orang yang belajar itu berarti orang itu al-alim namanya, orang yang sudah punya ilmu. Makanya Nabi tatkala masuk ke masjid, lalu iblis juga ikut masuk. Begitu iblis masuk, maka Nabi melihat kenapa si iblis bukan menggoda orang yang lagi duduk tidur nyender di masjid itu, tapi dia goda orang yang sholat, yang sedang munajat kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang sholat itu tidak ada ilmunya. Orang yang tidur duduk
itu ada ilmunya. Kalau Nabi berkata, kenapa kau goda orang yang sholat? Sebab orang yang sholat itu ya Rasul Muhammad, orang itu tidak ngerti apa-apa. Tapi orang yang sedang tidur itu, dia orang yang mengerti dan paham tentang agama. Makanya aku tidak berani menggoda dia. Yang aku goda adalah orang yang sholat tadi. Padahal orang yang sholat sedang munajat kepada Allah. Kenapa dia digoda? Maka hadis Nabi lain kita lagi. Ya, dulu suka saatan di majlisil ilmi afdalun min alfi sholatin di ghairi majlis ini. Siapa orang yang duduk di majlis ini kesempatan yang ada, maka itu lebih baik daripada bapak mengerjakan sholat 1000 rakaat. Bayangkan Pak, 1000 rakaat kita sholat, dengkul pada locot. Kalau timbang duduk, Allahu Akbar. Makanya nilai-nilai itu yang perlu kita ambil. Kerjanya ringan, tapi pahalanya besar. Ini mah orang, tahajudnya rajin, duhanya rajin, sedekahnya rajin, tapi gak pernah duduk di majelis. Maka orang itu ketinggalan dengan orang yang gak pernah sholat duha, gak pernah tahajud, tapi dia sering duduk di majelis tadi. Nilainya lebih besar buat mereka itu. Allahu Akbar. Kadang-kadang anak gak paham apa-apa. Padahal ringan itu. Sebab kata Nabi juga ada, walaupun orang la tamusul qalama wa la taktubu harfan, di mana orang yang duduk itu enggak megang pulpen, juga dia tidak menulis satu huruf pun, itu lebih bagus daripada mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Bayangin coba. Itu hadis yang lain. Timbang duduk doang nyender sambil tidur. Duduk nyender sambil tidur itu lebih bagus daripada dia sholat tahajud istighfar yang tak pernah duduk ke majelis. Silakan bapak-bapak. Makanya ada orang yang sekarang gambaran dunianya, orang yang punya ilmu keduniawian apa keduniawiannya, dia timbang duduk dia bagi meja doang, timbang tanda tangan doang, itu duit di bawah meja banyak banget, nggak capek dia. Tapi bapak budak ini mampu ini bawa itu pulang balik sono kemari, duitnya cuma segitu. Lihat orang yang timbang di bawah tanda tangan pulpen tadi, itu ada ilmunya Pak. Itu ilmu dunia. Timbang korek-korek doang dapat jadi enak, duduk enak, ringan, nggak capek. Ini orang, dari pagi sampai sore, kepala buat kaki buat kepala, gimana jalannya? Kan begitu, capek dia. Gimana di atas meja begini doang, duit. Itu yang ringan Pak. Jadi semua segala sesuatunya diringankan oleh Allah, tergantung manusia. Makanya bapak cari yang gak perlu repot, gak perlu capek. Benar, tahajud jidat pada hitam, tapi gak pernah duduk di majlis. Masih kalah dengan bapak-bapak yang jalannya dongkok-dongkok tapi pernah duduk di majlis salim. Masih kalah Pak penilaiannya. Jadi saya sampaikan sekalian, itu sebetulnya hikmahnya Pak. Bahkan dalam kitab Tanqul Qaul ditanggapi tadi, ya kan? Wa nadruka ila wajhil alimi, ya, karena nadruka ila wajhi. Di mana kita melihat wajah seorang guru di tempat pengajian itu, maka sama dengan Bapak melihat wajahku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin Pak, makanya kalau ada ustaz, kiai guru pelototin mah gitu. Ini satu nama fadilah hikmah Masya Allah ya karim. Kita gak paham kadang-kadang. Serempet itu bukan main ya. Sorban berlebar, ya kan? Sholat jungkal malik, gak pernah dulu ngaji tahiyat itu salah. Antah di situ aja kita udah keliru. Makanya segala sesuatu hal ikhwal itu ibadah kepada Allah ya, dari amal belum tentu juga kita menjamin kita selamat. Ya, dari amal belum tentu kita dijamin selamat. Itu belum tentu Pak. Bagaimana kalau kita tidak berilmu, tidak beramal? Nggak ada jaminan. Yang berilmu dan beramal saja belum tentu dia bisa masuk.
Banyak satu adalah niat kita mengagungkan baginda Rasul, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling disukai oleh Allah. Makanya tawasul dengan dia, mohon dengan dia, pelantara bagi Nabi lah, insya Allah kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sebab ada sebuah hikayat juga dalam kita Faidul Makiyah. Dan kita bermakiyah Rasulullah SAW tidak mengangkat kepalanya di pinggir sirat itu. Di pinggir sirat, karena dia tahu umatnya akan lewat ke sirat itu, banyak yang akan terjatuh dari sirat itu, akan terbakar di bawah sirat itu. Makanya Nabi tidak mengangkat kepalanya, minta kepada Allah, ya Allah, tolong selamatkan umatku, jangan sampai kau siksa dia. Coba bayangin Pak, ditungguin di sirat gitu. Ini kadang-kadang kita gak paham juga. Mau selawat namanya malas banget, dan maka gak beli selawat Pak. Duduk di teras, Allah nggak perlu beli. Duduk teras, melontot orang lewat mana tuh ya, mana dulu ya, nah ini jadi penting hikmah maulidnya, bukan hanya sekedar kita memperingati saja, tapi pengamalan kita bagaimana ajaran cinta-nya Rasulullah SAW, sepak terjangnya Rasulullah, bagaimana yang dijalani oleh Rasul. Kita ikuti walaupun tidak sepenuhnya. Kalau ikut Rasul maka sanggup kita. Dirinya Rasul, maka Rasulullah sendiri pada bengkak kakinya. Nah kita tuh banyak berbengkak, masih mulat. Betul. Makanya kita itu di mana kita berjamaah, rame-rame berjamaah di musola, Rasul nengok ke belakang dulu. Dilihat, oh ini orang udah pada lanjut usia, nggak kuat diri lama, makanya bacanya pendek-pendek. Begitu, datang ke musola, oh di jamaahnya orang tua-tua semua nggak kuat diri lama nih mana. Makanya bacanya cool ya, cool bu. Ini orang-orang pada tua bacanya apa? Dijawab kuantil, wah itu suatu pakaian. Wah lapor ayuh-ayuh di belakang udah bahaya. Hati-hati tuh. Jadi sholat juga perlu pakai ilmu. Kalau ada ilmunya kan enak tuh lah Bang. Jadi disesuaikan dengan ayat. Jadi bukan buat kita aja. Kita ajak jemaah kita, masyarakat kita, bagaimana ajaran Rasul begitu. Kalau lihat tua-tua nih, nah kalau yang muda-muda Rasul agak panjangan. Panjang Rasul, apalagi sholat di rumah Rasul sendiri lama pisan. Hatam Quran satu waktu, hatam Quran, wah sanggup kita. Kuliah di mana keder. Ya, hatam Quran satu rakaat dalam satu waktu, masya Allah ya karim. Satu rakaat berapa juz dibagi? Kalau 30 juz berarti satu rakaat berapa dibagi? Ya Allah ya karim, wah kuat tidak, sok-sokan kayak Rasul. Apalagi orang yang gak suka dengan Rasul. Rasul itu Nabi Muhammad manusia biasa, gak perlu kita kultus-kultuskan, gak perlu kita tajim-tajimkan, sama aja dengan kita. Tuhan bloon orang sombong tuh lah. Lihat dalam kitab Madaris Sud, kitab bukan Madaris Sud dikatakan. Apa kata Allah? Lamma aradallahu ya mawjudatil makhlukati, ingatin apa itu? Khafadul arda wa rafa'al sumuha. Tatkala Allah ingin mengadakan makhluk, maka Allah ciptakan nur bagi Nabi, baru Allah ciptakan bumi, baru Allah ciptakan langit. Berikut dengannya wa ma bihima, berikut isi langit, berikut isi bumi. Bagi Muhammad nur yang dijadikan oleh Allah. Makanya tatkala itulah Allah perintahkan makhluk yang besar sudah hadir menjadi apa yang dikatakan Allah bagi 4 bagian. Lamma qasamallahu, Allah akan membagi nur Nabi Muhammad itu dibagi 3 lagi. Apa yang pertama? Allah jadikan adalah Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah nur Nabi Muhammad yang asal usul kejadian. Padahal Nabi Muhammadnya belum ada, baru nurnya saja seperti tiang runcing tinggi. Tapi Nabi Muhammad akan kuat apa? Abdul Khalqa wa ahtamur Rasulah. Aku jadikan pertama kali dan aku keluarkan nanti paling akhir menjadi penutup para rasul. Hebat Pak. Makanya kita bersyukur punya Nabi baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad banyak yang nyirikin. Umat Nabi Muhammad banyak yang nyirikin.
Kenapa? Karena Nabi satu-satunya yang akan bisa memberikan syafaatnya kepada seluruh umat. Maka Nabi yang lain, Nabi Adam. Bagaimana kamu syirik Nabi Adam kepada baginda Rasul? Nabi Adam cuma punya dosa sekali dalam surganya Allah, dikeluarkan dari surga. Sekali punya dosa kepada Allah, dikeluarkan dari surga ke alam dunia. Umat Nabi Muhammad dosa sabrek-abrek. Mana sabrek-abrek? Dosa membuat tiap hari dosa. Begitu istighfar mohon ampun dapat syafaat masuk surga. Makanya Nabi Adam syirik sama Nabi Muhammad dan juga kaumnya syirik dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Adam punya salah satu berdosa, bertobatnya diterima, kudu ke Mekah. Sekali punya dosa, dikuburnya kudu ke Mekah. Kalau umat Nabi Muhammad dosa terus-terusan ke Mekah lah habis rumah. Jadi umat Nabi dimanapun bertobat diterima oleh Allah. Itulah kehebatannya baginda Rasul umatnya. Makanya pada disirikin. Subhanallah ya karim. Lalu Allah jadikan Nabi yang kedua apa? Wal qalam. Nah di kolam itulah Allah perintahkan, ya qalam uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Padahal Nabi Muhammadnya belum ada, baru nurnya saja. Apa kata Allah? Ya qalam uktub kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saking ada perintah itu kolam yang tadinya bulat, yang tadi kolamnya itu bundar Pak, dengar suara perintah dari Allah kayak gitu, min haibatin hidoti, daripada suara yang begitu mencakup keras dahsyatnya, itu kolam sampai kincur kolam. Saking takutnya bergetar perta'ala dan kolamu, maka itu kolam bergetar takut dengan ucapan Allah. Disuruh kalimat tulis la ilaha illallah Muhammadur. Kolam dia takut. Makanya kolam gak ada orang bikin kolamnya itu pada mencong kolam mah. Ya, asal semakanya kolam itu kalimat la ilaha illallah bergetar farta'ala kolamu. Maka itu kalau nggak biasa diem Pak baca tahlil tulis kalimat la. Makanya orang tahlil sekarang alhamdulillah. Di mana tahlil kagak ada yang diem. Sama makhluk punya. Mana tahlil yang cepat. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Itu dasarnya farta'adal qalamu. Ya, di kalimat la ilaha illallah Muhammad. Ada ikutannya, makanya orang tahlil goyang jangan diomelin, justru indah. Coba bertahan jejak baik. Orang enak, orang resep. Tapi kalau goyang, nah itu sebabnya. Ada yang gini doang, soalnya kagak ada. Udah kagak baca goyang-goyang. Ingat itu hikmah Maulid Nabi. Makanya Nabi akan memberikan syafaat. Bahkan siapa orang yang membaca doa sholawat terlebih dahulu, insya Allah doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Sebab apa yang dikatakan? Miftahud doa as-sholawatu. Jadi kunci doa adalah bersolawat. Makanya bapak-bapak kalau minta maaf Allah, minta sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Baru ya Allah ampuni dosa aku, dosa anakku, istriku dan ibu bapakku. Begitu. Ibadah lupa kita berselawat, langsung kita Pak, ya Allah ya Tuhan kami. Ingat Pak, ini saya akan sampaikan. Sekecil ilmu seperti itu manfaatnya besar. Sehebat apapun itu doa, sepanjang apapun itu doa, kalau tidak diselawatin awalnya, jangan diharap dikabul oleh Allah. Tertutup. Makanya kita mah alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Itu selawat. Makanya orang kita mah hebat, guru-guru kita ngajarin kita. Salawat dulu dimulai sama dia. Enggak langsung Allah maghfir lana dzunubana wa la muda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Maka itu diawali dengan salawat. Berarti tidak tahu ulama kita lebih cerdas. Kadang-kadang orang sombong. Ya. Muhammad sih aku Muhammad sama aja sama kita. Manusia biasa. Justru sering saya sampaikan Pak kalimat Muhammad itu. Jadi Bapak juga sering dengar kalimat syairnya.
Seorang pejabat mengatakan itu ada gara-gara ada orang mengatakan Muhammad itu manusia biasa. Betul, Muhammad itu manusia biasa, tapi luar biasa. Manusia biasa tapi luar biasa. Bayangkan Pak, lahirnya saja Nabi, begitu lahir langsung baca tasbih, sujud kepada Allah, brojol dari kandungan ibunya, ibu Aminah, langsung sujud, kharron sajidan wa yaqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bayi kita lahir, kita membawa. Tapi baginda Rasul begitu lahir kharron sajidan wa yaqulu subhanallah walhamdulillah. Tidak ada Pak. Tidak ada. Oleh Baluti digambarkan satu hari umur Rasul 1 tahun umur kita. Apa sama? Beda. 1 hari usia Rasul, 1 tahun usia kita. Mantap cerdas. Yang sebutnya sifat fatona. Cerdas, walaupun dia tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Rasul kan nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Bukan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Emang diberi Allah nggak boleh nulis, nggak boleh baca. Sebab takut nanti kalau baginda Rasul bisa baca, bisa nulis, langsung takut Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Makanya Rasul nggak bisa tulis. Nah di situ juga banyak yang nggak percaya Rasul nggak bisa tulis. Makanya salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ummi itu adalah Rasul yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca tanpa dibimbing. Makanya Rasul mah kalau mau ngomong wahyu dulu turun, kalau ada wahyu baru bicara. Nggak ada wahyu Rasul nggak ngomong kayak kita. Jangan di Rasul ada depan, di hidup kita cepat ngobrol. Rasul mah nggak pernah. Jadi ada wahyu turun baru bicara, sampaikan. Nggak ada diem. Rasul kayak kita kagak. Rasul lagi majlis taklim aja, Rasul menyampaikan majlis taklim aja. Ngaji-ngaji udah sampaikan. Apa yang disampaikan wahyu baru disampaikan. Nggak ada wahyu Rasul nggak nyampein. Makanya Rasul itu termasuk jiwa raganya dan kehidupannya adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu kehidupan Rasul, Al-Quran. Kalau ingin tahu akhlak Rasul, Al-Quran. Akhlak itu bukan perilaku Pak. Awas, ada orang yang bagus akhlak, misi Pak, menurut jalani, tapi artinya julid. Sama orang melihat orang enak baik, misi Pak, itu bukan punya akhlak, cuman perilaku bagus, akhlaknya buruk. Kalau orang yang akhlaknya baik kayak Rasulullah, nggak punya sifat pendendam, tidak punya sifat membenci, tidak punya sifat untuk membalas kepada orang lain, nggak pernah. Sehingga yang sering Bapak dengar daripada alim ulama, tatkala Rasulullah ingin beribadah ke tempat suatu tempat ibadah di masjid, itu tetangganya orang Yahudi meludahkan Rasul setiap ketemu dengan Rasul, diludahin, cok, Rasul nggak pernah marah. Yang marah siapa? Sahabat Nabi. Ya Muhammad, kau diam saja. Aku tak boleh sama dia. Jangan. Dia kagak ngerti. Kalau kita musuhan diludahin orang, insya Allah lah. Buat kabok itu orang. Kita tuh. Tapi Rasul diludahin, diam aja. Tapi hebatnya akhlak Rasul bukan dari ucapan. Tatkala orang yang mulia itu tidak pernah kelihatan, tatkala Rasul mau berangkat, Rasul nanyain sama sebelahnya, tatkala langganan saya kemana tuh? Ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, dia lagi sakit. Rasul datang bawa anggur, bawa korma. Kalau kita yang meludahin kita, yang nyakitin kita sakit, dikabarin kita, alhamdulillah biar mampus orang mereka. Kalau kita, tapi Rasul langsung datang bawa korma. Coba bayangin. Jadi akhlaknya Rasul gitu. Betul? Makanya Bapak-bapak sekalian ini, ya insya Allah mudah-mudahan kalau kita hidup bermasyarakat, ibadah itu banyak Pak. Jadi ibadah mah bukan sholat doang. Di jalanan Bapak, nemu kulit pisang di jalanan dibuang, itu ibadah. Dapat pahala. Bapak lewatnya ada kulit pisang, takutnya nenek jatuh, kepleset kulit pisang, dibuang, kulit pisang tempatnya. Itu ibadah.
Ya Pak, rumahnya nih solokan kurang bagus macet, kurang air pada banjir, digali airnya, itu ibadah. Jadi ibadah bukan sholat aja. Kalau ibadah mah banyak ibadah. Makanya Mas kalian ambil hikmah maulid Nabi, perilaku akhlak ini Bapak Rasul kita ikutin walaupun tidak sama dengan Roh. Gak mungkin sama kita dengan Rasul. Makanya ada orang sholat kagak, ngaji kagak, tapi pernah bersolawat. Di mana adanya? Dalam kitab Irsadul Ibad diterangkan sama Rasul, ada orang yang sehidup itu nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah, cuma dia pernah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat mah nggak kelihatan, ngaji juga nggak pernah nongkrong, tapi dia pernah bersolawat sekali. Kebetulan pada saat itu Allah jemput umur dia sampai dia punya seorang anak muda satu. Begitu sampai umurnya si anak muda mulai wah ayahnya meninggal dunia, anaknya nangis karena meninggal dunia. Begitu diperhatikan oleh anaknya, itu si ayahnya tadi berubah wujudnya menjadi seekor monyong. Kenal monyong? Berubah wujudnya menjadi seekor monyong. Si anak makin nangis, ya Allah, bagaimana nanti besok tetangga masyarakat datang kajian untuk melihat ayah saya, ternyata ayah saya bentuknya seperti ini. Ya Allah, bentuknya berubah. Ya Allah, kembalikan sedia kala. Tetap tidak berubah. Hanya si anak menangis, nyender, menunggukan sampai ayah sampai besok pagi. Maka nyender ketiduran si anak. Dikayanya ketiduran. Kalau nyender ketiduran, begitu ketiduran ada nur turun. Nurnya turun. Menghampiri bapak itu yang sudah pulang ke rumah Allah, yang bentuk wujudnya seperti monyong. Turun nur di hadapan si anak lagi duduk kaget itu. Nur apa ini? Ternyata begitu turun seorang pemuda yang tampan sekali, yang belum pernah dia lihat wajah seindah itu. Langsung mengangkat tangan, ya Allah, ya Tuhan kami, ubahkan wujud untuk umatku ini, ya Allah. Jangan kau siksa apapun di dunia ini, ya Allah. Rubah sediakan, terserah engkau nanti bila mana ia sudah masuk ke liang lahat. Makanya sekarang orang yang meninggal dunia, yang ngaji begitu, yang gak ngaji begitu, yang sholat merem, yang kagak sholat merem. Gak ada sama. Cuman kata Rasul, terserah engkau ya Allah, tatkala ia sudah masuk ke liang lahat. Kenapa? Karena nanti umatku tidak ada yang tahu tatkala ia sudah masuk ke liang lahat. Baca Rasulullah menjawab. Betul. Ini hikmah bah sebetulnya. Lalu Rasul berkata pada saat itu, baca ya Allah ampun umatku ini, kembalikan sediakan, berubahlah manggil. Si anak memperhatikan tadi, akhirnya dia bangun berkata, ya fata mas muka. Wahai anak muda, siapakah gerakan kau ini? Maka jawab seorang muda tadi, ana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Coba bayangin Pak. Padahal bacanya cuma sekali. Itu namanya syafaat dunia. Jadi syafaat dunia dibela di dunianya oleh Rasulullah, dirubah begitu sedia kala. Begitu berubah, makanya tatkala itulah berkata seorang dari anak tadi, ya fata masmuka, siapa engkau gerangan wanita yang tampan ini? Maka jawabnya sebulan tadi, ana Muhammad Rasulullah. Kenapa kau datang? Karena bapakmu, ayahmu pernah bersolawat kepada aku satu kali, maka berhak aku memberikan syafaatnya untuk ayahmu. Begitu. Itu solawat tuh. Makanya bapak kagak ngaji, kagak itu bisa. Sama. Ya, makanya sekarang yang sholatnya begitu, yang sholatnya sholat begitu sama kan. Tapi nanti tatkala sudah masuk ke liang lahat, Allahu Akbar, wujudnya akan berubah lagi sebagaimana awal di dunia tadi. Maka datang malaikat mungkar nakir dalam kitab Nurul Muhammadin, maka ditanya, nggak perlu ditanya lagi orang ini, langsung malaikat menginjek pakai. Nggak kata assalamualaikum, kagak, langsung didedepin bebas. Kenapa? Karena bukan umat Nabi. Kayaknya hati-hati Bapak. Ya sekarang boleh-boleh aja lah, Bapak nggak ngaji, kagak sholat, nggak berbuat, silahkan Bapak. Cuma sholawat doang baca nggak apa-apa, bagus masih bersolawat lah bagus. Ya, nanti begitu masuk liang lahat, dijekul malaikat.
sampai habis dosanya baru diberikan nikmat umur. Makanya Bapak hati-hati. Bukan dilarang satu agama itu Rasul mengatakan begitu. Jadi hikayatnya ada syafaatul uzma. Makanya syafaatul uzma itu ada di dunia maupun ada di akhirat. Ada yang dapat dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat. Tadi dia makanya ibadahnya enggak, maka syafaatul dunia namanya. Makanya sekarang ada doa itu. Sampai saat ini tidak ada umat manusia yang matinya berubah wujud seperti itu. Itu sampai sekarang. Kalau seandainya tidak ada doa Rasul pada saat itu, mungkin waduh kampung saya tuh mau nyong semua. Romannya gitu. Kenapa gitu? Karena banyak yang kagak ibadah. Ya alhamdulillah kampung kita mah bisa cuma ya ada ketinggalan aja lewat. Aja lewat. Jadi kadang-kadang Masya Allah yang dari ini saya sampaikan ini hikmah mulai tadi bukan sekedar hanya kita duduk mendengarkan sholawat, tapi pengamalan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasul mengatakan lagi di dalam bersolawat atau di dalam membaca tarawih ini tentunya kita mengeluarkan sedekah, betul? Sekecil apapun kita bersedekah, maka Nabi katakan inna fis shadaqati khamsa khisal. Sesungguhnya di dalam bersedekah itu mengandung 5 kriteria. Dengerin Bapak. Inna fis shadaqati khamsa khisal. Sesungguhnya di dalam bersedekah itu ada 5 kriteria yang akan didapati buat orang yang bersedekah. Apa yang pertama? Lazidu bi amwalihim. Sedekah bakal menambahkan rizki Bapak. Alhamdulillah. Itu jaminan Rasul. Jadi taziduhum bi amwalihim. Sedekah bakal menambahkan kepada mereka yang bersedekah apanya? Bi amwalihim, pada hartanya. Makanya orang yang banyak sedekah tidak akan pernah susah dalam hidupnya. Betul. Orang yang gak pernah sedekah penyakit mulut bongeng apa wae. Ada banyak penyakitnya. Kalau orang gak pernah sedekah penyakitan. Itu sudah bapak ini mau sedekah apa sih nyampe doang. Jadi Pak kalau orang dikit-dikit sakit, wah itu cara sedekah dia itu. Gampang banget dirinya. Ya. Nah, itu yang pertama. Tajiduhum fi amwalihim. Itu tentang fadilah sedekah. Yang kedua kata Nabi, yang kedua adalah dawatul marodi. Sedekah itu dapat mengobati penyakit, dapat menolak penyakit. Oh, itu yang kedua. Udah hartanya tambah, penyakitnya jarang sakit. Sekali sakit mati gitu. Alhamdulillah ya. Jadi banyak sedekah. Ya, sebab kenapa sedekah? Sering saya sampaikan di majelis tadi juga. Ini hikayat yang kedua lagi ada. Zaman Nabi Musa sedang merenung di pinggir laut. Dilihatin lagi Allah. Begitu besarnya keagunganmu, begitu besarnya ciptaanmu. Malaikat Israil datang. Turun menjelek dekat Nabi Musa. Nabi Musa kaget. Malaikat Israil. Setiap datang malaikat itu udah masalah. Nabi Musa kan itu, Israil. Tanya, itu mau apa Pak? Kalau Musa saya mau lagi jalan-jalan baik, begitu. Enak banget gitu ngobrol ya. Dia ngobrol begitu Israil Nabi Musa. Saya mau jalan-jalan baik Musa. Mau ke jalan-jalan mana dapat? Saya mau kasih kabar kamu bahwa tetanggamu tuh si Mamat bin Paudin umurnya 3 hari lagi. Kata malaikat Israil, umurnya 3 hari lagi. Yang benar, iya coba di jadwalnya udah ada. Kalau nggak percaya dia lihat jadwal dulu, 3 hari lagi ketemu Musa. Waduh, gimana nih akhirnya? Akhirnya Musa, cuma itu doang yang Israil, iya cuma itu doang yang udah nggak banyak lagi. Berangkat lagi Israil, Nabi Musa merenung, liatin Muhammad bin Bapak begini. Intip ke rumahnya. 3 hari masih ayang-ayangan baik. Kok ayang-ayangan bahasa mana ini? Masih warawiri memangnya. Ini gimana sih Israel tadi nggak beres si Mama itu? Ada. Itu masih jalan-jalan baik. Nabi Musa makin ngulur, makin bingung. Kenapa? Berarti Musa salah catat oleh Israel ini. Salah catat. Tarik lagi pinggir laut Nabi Musa merenung. Ini udah sampai 3 bulan masih jalan baik.
Bingung Nabi Musa. Jangan-jangan informasinya salah nih. Ini mah kagak beres. Kita kalau udah beres saya mau tanyain Menawar lagi ya Allah, tak usahnya aku turun lagi keren. Nabi Musa gitu. Nah, beneran nih. Kemarin katanya itu ngomongnya si Lalu tidak ada. Itu udah 3 bulan ada lihat Pak Yono. Begini Musa, lu ngobrol Pak enak banget lu mau main trail ya. Bermain tidak? Astagfirullahaladzim. Begini Musa, kenapa? Ini dia itu sebetulnya di hari ketiga itu pas matinya jam 9 harusnya wafatnya. Cuman pagi-pagi dia biasanya medit sama istrinya ngasih uang belanja gede. Sama anaknya biasanya ngasih sedekah, dia sedekah. Sama tetangga yang biasanya nggak ngasih, dia ngasih. Maka Allah bilang, Israel, jangan kau cabut hambaku hari ini. Tambahkan umur 1 tahun lagi. Makanya Bapak, sedekah baik nggak mati-mati. Ya artinya sedekah itu dapat menolak musibah. Insya Allah, itu urusan Allah. Kita kan nggak tahu urusan Allah karena Allah yang tahu. Itu jangan cabut hambaku ini. Tambahkan dia umur 1 tahun lagi. Pak. Itu hikayat, maka sedekah tadi dawa'ul maradi, menjadi obat penyakit. Ingat itu. Jadi yang pertama tambah rezeki, hartanya makin tambah. Yang kedua menjadikan obat penyakit. Makanya Bapak bisa ciriin kalau tetangga sakit mulut jangan sedekah. Ciri Pak. Lu dikit-dikit puyeng, dikit-dikit puyeng, apa sih lu? Ciriin Pak, benar bukan ngomong, coba nyataan. Makanya kalau orang yang pada sadar sedekah, sedekah itu kan nggak perlu dengan harta saja Pak. Betul nggak? Kalau harta nggak punya, pakai tenaga. Jalanan rumahnya banyak sampah disapuin, sedekah. Jadi bukan pakai harta saja sedekah, ya kan? Ada mau maulid ya orang-orang pada bawa angkong sama kakak ngomong loh, yang paling bagus mangkong bongsang isinya bandeng, ayam. Cuma saran doang, gimana kagak ngasih sedekah juga. Sedekah saran apa? Sedekah saran, sedekah Pak. Emang dia nggak punya, tapi dia ngasih solusi yang terbaik. Tuh, namanya sedekah. Jadi sedekah mah macam-macam bentuknya, ya Pak. Lalu yang ketiga, pakai hikmah sedekah yang ketiga apa? Wa yarfa'ullahu ta'ala minal balaya. Maka Allah akan hilangkan semua bencana. Tuh. Turun juga bencana, bisa dilihat Pak. Makanya kalau ada orang sering sedekah mah dijaga rumahnya pun rambutan. Ada orang yang gak suka pengen ngambil malam-malam, dijaga. Jangan deh mah, minta pun dibagi. Ada yang segala macam dijagain Pak. Tapi kalau tetangga pelit punya penampilan, ambil habisin kamu. Gak bakal dijagain. Betul lah, ini sudah kenyataan Pak. Tapi kalau orangnya baik, dermawan, suka memberi, aman Pak. Sawah juga begitu, nanti salah, dapur kacang, aman Pak. Karena begitu dia buka kacang, tetanggaan bagi gitu semua. Begitu nanti kacang lagi, ada orang bilang jangan loh, dia minta kok dibagi, begitu. Jangan, nggak jadi tuh. Ayam udah minta, besoknya jadi dibagi. Tapi kalau nanti kacang, itu mau panen, maka panen tetangga berbagi terus kalau bagi. Amat kan yang habisin nanti yang 2 kali mampus loh. Mau dijagain, ada yang nyolong, girang dia. Rasain loh, medit sih loh tuh. Makanya orang medit mah dari dulu cilaka Pak. Dari dulu puasa. Orang medit tuh banyak hikayatnya. Zaman Nabi siapa yang medit? Banyak. Salah apa? Medit. Zaman Rasul. Zaman Nabi Musa si Korun medit. Salah cilaka, Korun cilaka. Tuh orang cilaka medit pada dulu cilaka. Makanya kita sedekah kan tidak ada sedekah pakai harta, ada sedekah pakai tenaga, ada sedekah pakai pendapat. Ya Pak, ada sedekah yang kira-kira kita sampulin jalan itu sedekah juga. Jadi ada sedekah begitu. Makanya sekalian itu yang ketiga, ya wayat Allahu ta'ala minal balaya. Jadi Allah hilangkan bencana tersebut. Yang keempat, hikmah sedekah itu apa Pak? Wa yamuruna ala siratil mustaqim kal barqil khati.
Orang yang bersedekah nanti dia akan lewat siratal mustaqim kayak kilat, Pak. Yang tadi Rasul nungguin di sirat itu, orang itu lewat dengan lancar. Bus. Subhanallah. Padahal sedekahnya nggak banyak, cuma sering sedekahnya nggak banyak. Dua orang sedekah 300.000, 3 tahun nggak sedekah lagi. Ini yang 10.000 sekalian, 10.000 nggak berasa. Makanya alhamdulillah orang kita kalau ngaji di mahasiswa itu kan ada kotak kalau mau lewat tuh Pak, ya kan? Dari kalau mau lewat di kantong mah ada duit 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, kira-kira yang kalian berduit. Ayo lagi nanya doang sama umpama di majlis taklim ada nih di kantong kita ada 10.000-an, 5.000-an, ya kan? 2.000-an sama 1.000, kira-kira yang kita berduit. Belajar itu mah. Ini Pak menandakan kalau ada mah, ada juga saya pernah dengar di masjid saya Pak, dia mau naruh di 2.000 kotak tromol, ternyata salah naruh 100.000, itu kotak diikutin terus. Apa bubar salah Jumat itu ditungguin? Apa bilang? Gua salah naruh. Udah banget kantoran. Ya mau naruh 2.000, yang 100.000 dimasukin lupa, naruh aja itu kata 100.000, ya 2.000 yang ada. Itu kotak dicicir itu kan, dia mana kotaknya itu? Subhanallah, subhanallah. Sebetulnya makan berbagian ya Pak ya. Ikhlasin kan? Emang dia ingat buku kabar lain, buat itu nggak cukup. Apa kotak diikutin? Begitu mau dibuka tuh Pak, ini kotak ini ada juga selesai berdua ya terlalu berbagian. Ya Allah, orang apa banget berani. Kalau kita mau berani dah, mau berani kita nggak sanggup tuh. Saya pernah lihat amplop kosong pernah sih Pak. Selama amplop kosong kagak isinya, saya nggak nanyain. Masa balik lagi, amplop saya mana? Yang ngasihnya baik nggak punya pikiran. Ambil rumah kagak ada dikut, dah kagak di sini mah. Masa saya balik lagi? Gak mungkin, ya kan? Dah satu balik lagi orang bukan dua. Panitia buat pada ngantuk pada tidur, masa saya balik lagi? Siapa panitianya? Saya amplopnya kosong, udah gak mungkin. Takkan jadi. Ya guru mah apa? Ini bapaknya. Berapa kan namanya orang ngaji, Pak? Saya tiap kali ngaji tahu. Yang biasanya ngasih tuh tidak ada, kosong, lupa rupanya tuh amplop ada dua, yang kiri kosong, yang isinya kanan isi, yang dikasih yang kiri. Ya kan? Begitu pakai bagi yang suka ngasih dia, nah ini amplop ada isi, dia baru kosong Ustaz. Datang ke rumah, makan juga. Mudah-mudahan jangan begitu amat ini ya. Maksudnya begitu jangan salah pakai cari. Makanya kalau ada apa-apa, amplop bisa yang kosong buang ke buku solo jauh. Benar ini. Namanya pengalaman ngaji sekian puluh tahun di masyarakat tahu ada kejadiannya. Bukan bohong dengan kenyataan. Gak ada ngomong sedih banget kita udah capek busah mulut ngaji. Itu kan tuh aku pakai di sini masih mau balik lagi. Gak mungkin Ustaz cuma amat Ustaz. Makanya alhamdulillah. Nah jadi kalau dibilang apa mau ceramah mau ngaji deh, yang pegang amplop tuh hati-hati. Lagi nih. Kita sering ngobrol paling ngomong ya. Saya mah pernah ceramah di rumahnya di Dapat di Negara. Tim Kopat, undang saya Tim Kopat, bener. Ceramah Tim Kopat, masuk dalam ceramah, sampai ceramah alhamdulillah selesai pulang aja sih. Kira saya nunggu kagak. Saya assalamualaikum kamu nggak ya udah, saya jalan, saya nunggu emang saya belum dikasih. Masa mana lu saya kagak nggak mungkin saya jalan terus, ya kagak nunggu, sampai rumah. Bener. Ini telepon kagak. Ya bener, lu panggil gue aja dia. Bisa terjadi? Bisa Pak. Karena pengalaman itu sudah sekian puluh tahun saya bermasyarakat, berkomisi dengan masyarakat, macem-macem. Makanya saya nggak pernah buka. Ya, nggak pernah saya buka itu. Makanya sudah dikasih apa? Saya nggak pernah buka sih. Dia kok kagak maksudnya. Pagi baru buka. Baru bisa membuka segala macam. Kalau saya ikutin ya.
Paling bocah besok Pak mengajar baru kok kosong Pak. Masa iya, taunya bocah yang ngomong, kalau bocah kagak ngomong kagak tahu saya. Kosong, masuk kosong, jatuh kali. Ya kagak mau gitu dari sononya. Ya alhamdulillah tuh makanya bisa lihat. Nah itu yang akan pakai dia tempat sedekah bisa menjamin yang muruna ala siratul mustaqim kalbar hati. Yang kelimanya sedekah itu mengandung apa Pak? Dijamin oleh Rasulullah SAW yang disebutnya wa yunji min adzab qabri. Dan sedekah itu bisa menyelamatkan kita di dalam kubur. Kenapa? Sampai tulis sabda Nabi, sahibuka fil qabri isnani. Kawanmu, pendampingmu di dalam kubur cuma dua. Apa itu Rasulullah? Akmalu khairi wa akmalu syarri. Kawanmu, pendampingmu dalam kubur itu satu amal baikmu, dua amal burukmu. Jadi kalau kita tidak punya amal baik, berarti pendamping kita amal buruk. Makanya perlu banyak amal baik kita. Kita orang khawatir, yang dosa banyak kok kecil. Dosa cuma dosa sudah kaki itu. Terlanjur saya ibadah, pakai ibadah sebelum mati kok ibadah. Ya Allah Pak. Kata Nabi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putuskan rahmat Allah. Jangan kau tinggalkan anugerah Allah. Sekalipun kita banyak salah, sekalipun kita banyak tidak ibadah, kembali kepada Allah. Walaupun baru mulai kembali, ternyata umur sampai itu namanya husnul. Begitu pas saya tahu ini husnul khatimah. Orang datang ke musola, bertahun-tahun tak pernah masuk musola, bertahun-tahun tak pernah masuk masjid. Begitu masuk masjid tumbenan. Jadi masuk musola, gak tahu apa itu. Mau akhir umurnya. Kalau kata bisa apa sih? Bekasih. Makanya hati-hati nih orang yang gak bisa musola, bekasih dari ini. Ya, takut kita begitu ya. Tapi masih bagus ya. Bekasihnya masuk ke musola. Tuh, banyak Pak. Kejadian tuh. Ada orang yang sholat langsung sampai siapa yang tahu ya? Tuh, siapa? Istri Al-Ustaz Abu Rasid Asyafiyah lagi mimpin tahlil kalimat itu la ilaha illallah, langsung bikin pendek, langsung apa? Lagi zikir la ilaha illallah, buat langsung Allah. Makanya bapak-bapak jangan jong-jong-jong, gue masih lama gue mah. Sotoy. Masih lama. Emangnya tahu kita diintip oleh malaikat Israel kemanapun kita berada. Makanya dikatakan sallu alaiya haitsu ma kuntum, berselawatlah kamu kepada aku di mana kamu berada. Tuh Rasul ajarin. Di mana saja kita berada, selawat dengan Rasul. Begitu. Tidak ada orang Jakarta pindah ke Bojong Ketemu Setu. Di Jakarta takut mati. Ketemu Setu lah mati juga. Kematian mah gak bisa dipindah-pindah. Emang suratan yang ada, makanya ajaran Rasulullah diingatkan kita. Sallu alaiya haitsu ma kuntum. Bersolawatlah kamu selalu kepada aku di mana saja kamu tinggal dan berada. Jadi seolah-olah ibadah yang paling ringan adalah bersolawat. Tadi sholawat timbang sekali dapat syafaat dari Rasulullah. Apalagi kita sambil ibadah bersolawat, insya Allah syafaatnya dunia wal akhirat. Amin ya rabbal hadirin rahimakumullah. Yang kelima sedekah tadi itu digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir saya nggak banyak tahu jam 10 nih, setengah 11. Jadi saya buat lagi jam 10 udah selesai. Nah cuma acara maulid dari dah. Ya, dikit lagi saya selesaikan. Yang terakhir kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalimat Al-Qur'an, al-jannatu wa na'imuha sabdun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Artinya al-jannatu wa na'imuha, bermula surga dan nikmat surga. Sabdun itu disediakan, disiapkan untuk siapa? Lima yusalli, untuk orang yang membaca salawat. Ingatin Pak. Itu kalau Bapak suka baca tuh, baca ji itu suka ada di atasnya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Padahal artinya al-jannatu bermula surga itu
disiapkan untuk siapa? Limay yusolli. Satu, untuk orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Untung banget itu. Imam sholawat doang masuk surga. Walaupun kagak sholat, walaupun kagak haji. Ntar masuknya masuk tetap mantan. Itulah itu ntar masuknya. Kalau udah bersih baru begitu, ya Pak. Yang kedua, surga dan lima surga disediakan untuk apa? Lima yusalim wa yusalim, orang yang membaca salam. Begitu itu, orang yang membaca salam. Makanya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Begitu itu Pak. Yang ketiga, wa barik itu adalah wa yubarik alaihi, diberkahkan orang yang bersolawat, diberkahkan orang yang membaca salam oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya maupun nanti di akhirat yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang kami sampaikan. Walaupun sebelum itu mudah-mudahan Bapak-bapak nanti besok mendengar ajan, Bapak baca anna asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasul. Sebelum kalimat hayya 'alas shalah, itu sedikit kalimat tapi manfaat besar. Akan diampuni dosa Bapak, dosa yang masa lalu. Masya Allah, dosa yang lalu diampuni dosa kita oleh Allah. Kalau kita ikut ajan, asyhadu alla ilaha illallah, kita ikut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Kita baca tuh ana asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, raditu billahi rabban, ya, wa bil islam dina wa bi muhammadir rasulullah. Kita mau pada dia, manis cuma letaknya rasulullah. Ya, bismillah rasulullah. Jadi kalimat itu rasul, tapi yang dibandingkan kita mah nanti badan mah nabiya wa rasul. Cuma khusus wa rasulullah sedikit. Maka siapa orang yang baca kalimat itu tetap ada sembaca asyhadu alla ilaha illallah, itu orang dosanya walaupun banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak sekalian yang hadir jangan tinggalkan ibadah kepada Allah sambil kita bersolawat. Ya. Sambil bersolawat, mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberkahkan rezeki kita, dan diselamatkan keluarga kita daripada segala macam bahaya dan bencana. Insyaallah mudah-mudahan doa kita pada ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya ma'budu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa qad wasani wa radhiyallahu ta'ala kulli sayyidina sayyidina Rasulullah dan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam bil ahwal wal afat wa taqina bil ajal al ajal wa taqina bil amin jami sayyi'at wa tarfa'una indaka ala darajat wa tukallimuna bi aqsa bayan min khairat al hidayat wa ba'da innaka sami'un qarib mujib da'at wa ta'ala hadatina ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara warjamah lil qubur ya ahlal qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir awlani wa tawil a'marahum wa sahih sadahum wa tawil qulubahum wa sabit imanahum wa islamahum wa wasi' al-jannah wa milkahum. Allahumma adkhil minal ulama'il 'amilin wa sallallahu alaihi. Allahumma fatu minal jinni wal insi wa sayatin bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa awladana min ahli ilmi wal khair wal 'amal salih wa la taj'alna wa min amal sari wa ghair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.